Hipoalbuminemia. Albumin merupakan salah satu protein yang banyak dalam tubuh kita. Diperkirakan 50-60 kadar protein dalam plasma kita adalah albumin. Dibentuk oleh hati sehingga gangguan pada hati dapat menurunkan produksi albumin. Penurunan kadar albumin atau hipoalbuminemia dapat disebabkan oleh: pertama, diet rendah protein; kedua, penyakit hati, misalnya sirosis; ketiga, penyakit ginjal, misalnya sindroma nefrotik; keempat, sepsis atau infeksi yang berat; dan luka bakar. Tanda dan gejala: kekurangan albumin di dalam tubuh. Tubuh bengkak, luka sulit sembuh, kulit menjadi kasar, rambut menipis, pembuluh darah jelas dan berbentuk laba-laba, serta kemerahan pada telapak tangan. Penanganan dari hipoalbuminemia biasanya mengonsumsi makanan tinggi albumin seperti daging, ikan gabus, dan putih telur. Penurunan konsentrasi serum albumin dapat disebabkan oleh penurunan energi atau suplai asam amino, gangguan sintesis hati, peningkatan kehilangan, peningkatan katabolisme jaringan, atau masalah distribusi. Hipoalbuminemia sering diamati selama keadaan penyakit akut karena albumin adalah protein fase akut negatif. Dalam kondisi patologis seperti sepsis, infeksi atau trauma, atau setelah operasi besar, kadar albumin serum berkurang sekitar 10-15 gram liter dalam 1 minggu kejadian. Perpindahan normal albumin dari vaskular ke kompartemen interstisial tingkat keluar transkapiler menyumbang 10 kali jumlah albumin yang disintesis. 1. Penurunan produksi albumin. Penurunan produksi albumin merupakan penyebab hipoalbuminemia yang jarang terjadi. Gangguan hati kronis yang signifikan dan berat diperlukan sebelum penurunan albumin plasma. 2. Meningkatnya kehilangan albumin. Meningkatnya kehilangan albumin dalam tubuh dapat disebabkan berbagai macam gangguan seperti gangguan pada ginjal, sindrom nefrotik, penyakit ginjal kronik, dan albuminuria karena penyakit kronis lain, gut loss, sepsis, luka bakar, dan gagal jantung. Albumin nilai normal 3,55,0 gram Se, 35-50 gram L. Deskripsi: albumin disintesa oleh hati dan mempertahankan keseimbangan distribusi air dalam tubuh. Tekanan onkotik-koloid. Albumin membantu transport beberapa komponen darah seperti ion, bilirubin, hormon, enzim, obat. Implikasi klinis: nilai meningkat pada keadaan dehidrasi, nilai menurun pada keadaan malnutrisi, sindroma absorpsi, hipertiroid, kehamilan, gangguan fungsi hati, infeksi kronik, luka bakar, edema, asites, sirosis, nefrotik sindrom, SIADH, dan perdarahan. Asupan asam amino dari protein yang tidak memadai dapat mengganggu sintesis albumin dalam hati, oleh karena itu dibutuhkan asupan protein yang adekuat untuk memperbaiki kadar albumin dan memperbaiki transkripsi gen albumin. Pasien hipoalbuminemia yang dirawat di rumah sakit dapat diterapi dengan pemberian cairan albumin secara intravena dan pemberian asupan makanan tinggi protein. Pemberian albumin secara intravena memiliki keterbatasan karena biayanya yang relatif mahal dan tidak direkomendasikan untuk kasus kadar albumin masih di atas 2,5 gram DL. Suplemen protein oral dapat digunakan pada kondisi hipoalbuminemia derajat ringan sedang. Selain sediaan whey protein, suplemen albumin telur dapat digunakan untuk mengoreksi kadar albumin. Putih telur juga dapat menjadi alternatif sediaan berbasis susu sapi pada kondisi alergi terhadap dairy product, intoleransi laktosa, atau sebagai bentuk alternatif sumber protein yang lebih ekonomis. Albumin tersedia dalam larutan 5%, 20%, dan 25%. Sediaan albumin 5%.
memiliki tekanan onkotik yang sama sebagai plasma dan penggunaannya sangat berbeda dengan sediaan 25% yang hiperonkotik. Kedua larutan sangat berbeda dalam penggunaannya dan tidak dapat dipertukarkan.